Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun. Ya pun. Perkenalkan, kami dari Kewarganegaraan FTI 17 di sini akan mempresentasikan sedikit dari tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirani Abigail dengan NIM 124330039 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dengan teman saya. Perkenalkan, saya Wisnu Ibrana Sinata Ginting dengan NIM 124420081 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Saya Sari Intensi IT dengan NIM 124430075 dari Program Studi Teknik Biomedis. Dan perkenalkan, saya Muhammad Afriandi dengan NIM 124130116 dari Program Studi Teknik Elektro. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Kita hidup di cincin api yang membuat gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, hingga tanah longsor bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam mengurangi dampak dan menjaga keselamatan bersama. Inilah wujud nyata dari bela negara, yaitu berpartisipasi aktif menjaga bangsa tanpa harus mengangkat senjata. Bela negara bisa dilakukan melalui kesiapan kepedulian dan tindakan nyata. Mitigasi bencana dimulai dari tahap pra-bencana. Langkah pertama adalah mengenali resiko di daerah tempat kita tinggal. Kita dapat mengeceknya melalui sumber resmi seperti BNPB, BMKG, atau pemerintah daerah. Dengan memahami ancaman yang ada, kita dapat menyiapkan langkah antisipasi yang tepat. Berikutnya adalah kesiagaan. Masyarakat mengikuti pelatihan. Mitigasi bencana dimulai dari tahap pra-bencana. Langkah pertama adalah mengenali resiko di daerah tempat kita tinggal. Kita dapat mengeceknya melalui sumber resmi seperti BNPB, BMKG, ataupun pemerintah daerah. Dengan memahami ancaman yang ada, kita dapat menyiapkan langkah antisipasi yang tepat. Berikutnya adalah kesiagaan. Masyarakat dapat mengikuti pelatihan kebencanaan, memahami rambu dan jalur evakuasi, serta mengetahui prosedur penyelamatan. Selain itu juga, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana yang berisi air minum, makanan darurat, senter, P3K, identitas diri, pakaian, dan power bank. Tidak kalah penting, kita perlu membangun budaya siaga bencana dengan membersihkan drainase, membuat grup komunikasi warga, dan mengajak lingkungan sekitar untuk saling membantu. Semua ini merupakan bagian dari kontribusi warga negara dalam menjaga keselamatan masyarakat. Ketika bencana terjadi, ketenangan dan kepatuhan terhadap prosedur sangat dibutuhkan. Langkah utama adalah melakukan evakuasi sesuai jalur yang telah ditentukan dan tidak panik agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Peran warga negara juga termasuk membantu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas agar dapat menyelamatkan diri dengan aman. Selain itu, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita terima dan bagikan berasal dari sumber yang valid. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas, karena hoaks dapat mempengaruhi keadaan dan membahayakan banyak orang. Dengan bertindak cepat, tenang, dan sesuai prosedur, kita ikut berkontribusi menjaga keselamatan masyarakat saat bencana berlangsung. Setelah bencana berlalu, peran kita sebagai warga negara tetap berlanjut. Kita dapat ikut serta dalam proses pemulihan dengan bergotong royong membersihkan lingkungan, membantu memperbaiki fasilitas umum, atau berpartisipasi dalam penggalangan bantuan bagi korban terdampak. Selain bantuan fisik, dukungan emosional juga sangat penting. Banyak korban yang membutuhkan pendampingan agar dapat pulih secara mental pasca bencana. Disinilah gotong royong, kepedulian, dan solidaritas menjadi nilai luhur yang harus terus dijaga. Semua tindakan ini merupakan bagian dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan kita telah ikut melindungi bangsa dari ancaman bencana. Mari bersama menjadi warga yang tanggap, peduli, dan siap siaga. Indonesia tangguh, Indonesia selamat. Bela negara dimulai dari diri kita sendiri. Pray for Future. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye.